Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya ABE di ABE Channel. Pada kali ini saya akan men-share bagaimana caranya kita untuk sukses menuju sidang skripsi atau TA. Nah, ini dari banyak mahasiswa semuanya pada tanya-tanya gitu ya, Pak, ini bagaimana mau sidang bab 1 aja banyak yang salah gitu ya. Ya mungkin minggu-minggu ini kalian sedang berjuang untuk menyelesaikan bab per babnya gitu ya, terutama bab 1 yang memang tak kunjung-kunjung di ACC gitu ya oleh dosen pembimbingnya. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya permasalahannya ini adalah yang terjadi di kalian atau di mana gitu kan. Nah, nanti kita akan coba bahas bagaimana cara kita menggali untuk sukses menuju sidang skripsi atau TA. Tapi sebelum itu silakan kalian like, kalian share, atau juga kalian bisa subscribe bagi yang belum subscribe di channel saya di ABE Channel. Ya, tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai untuk pembahasan tentang topik kita kali ini. Oke, di sini kita akan melihat bagaimana dari sisi outline-nya. Kalau kita ingin menuju sidang TA gitu ya atau skripsi, tentunya kita harus melewati beberapa tahapan-tahapan gitu ya. Seperti yang sebelumnya sudah kita bahas, bagaimana kita sukses untuk ACC di judul gitu ya. Lalu kita melihat bagaimana permasalahannya kita sudah gali gitu kan, bagaimana kita mengumpulkan jurnal-jurnal dari permasalahan yang ada gitu ya. Nah, kali ini apa sih kiat-kiatnya supaya kita itu bisa sukses tanpa hambatan, atau lebih enaknya adalah kita sebut selalu di ACC dan siap untuk maju sidang gitu ya. Nah, dalam beberapa kampus memang disesuaikan dengan handbook atau outline-outline yang kalian kerjakan gitu ya, outline-outline yang kalian buat. Pertama adalah jurusan-jurusan yang program studi yang kalian jalani saat ini. Nah, tentunya masing-masing semuanya ada di outline ataupun ada di handbook yang kalian sudah punya atau kalian sudah download dari kampus. Nah, di sini saya menggambarkan ada 5 bab gitu ya. Jadi bab 1 sampai dengan bab 5, walaupun nanti pada dasarnya mungkin saja hanya ada 4 bab gitu ya. Tapi secara keseluruhan biasanya standarnya kita menggunakan dari 5 babnya. Nah, mungkin di bab pertama nanti kita akan berbicara tentang pendahuluan, latar belakang permasalahannya gitu ya. Lalu ada rumusan masalah gitu kan. Lalu ada maksud dan tujuannya, metode penelitian, lalu ruang lingkupnya seperti apa. Nah, itu nanti kita akan sesuaikan di bab satunya. Nah, tentunya bab-bab ini akan disesuaikan dengan outline atau handbook yang ada di kampus gitu ya. Oke, misalnya di bab 2 tadi kita lanjut, ini biasanya standarnya adalah untuk landasan teoritisnya. Lalu bab 3 bisa saja nanti ada dari perusahaan mungkin ya, sejarah perusahaan, lalu perkembangan perusahaan, lalu ada proses bisnis yang ada di perusahaan gitu ya. Nah, ini biasanya kalau sudah ada riset tempat penelitiannya, ini dimasuk juga di bab 3 biasanya seperti itu. Lalu di bab 4 nanti kita akan membahas apa sih yang kita bahas di bab 4. Tentunya bab 4 ini adalah penelitiannya gitu ya. Apa yang kita teliti di sana dituangkan ke dalam bab 4-nya.
Jadi mulai dari kalau kalian ingin menerapkan sebuah sistem, nah berarti sistem ini akan dijelaskan lebih rinci di bab 4. Lalu bab 5 apa? Biasanya bab 5 ini adalah kesimpulan. Dan kalau kita sudah melewati bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5, maka kita akan sukses atau di ACC menuju sidang, atau biasa kita kenal dengan maju sidang. Ini yang paling bergembira gitu ya. Oke, lalu terus apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk menuju ke ACC sidang tadi gitu ya? Yang kita butuhkan sebenarnya sangat simpel gitu ya, sangat simpel, dan ini saya yakin kalian sudah mulai menyiapkannya. Yang pertama adalah handbook TA atau skripsi. Nah ini biasanya sudah kalian download, kalian daftar outline-nya, lalu kalian cari. Nah kalian sudah dapat di handbook TA-nya gitu ya. Lalu yang kedua adalah Mendeley. Nah Mendeley ini kita gunakan sebagai citasi atau sebagai penulisan kutipan, jadi pembantu untuk membuat kutipan. Nah nanti contoh penulisan penggunaan Mendeley kalian bisa lihat dari channel saya. Di situ ada penulisan dengan Mendeley. Lalu kalian juga bisa lihat penulisan Mendeley dengan heading dan sebagainya gitu ya. Nah ini bisa kalian terapkan di sana. Lalu ada book atau ebook, jadi nanti bisa kalian persiapkan juga. Lalu ada jurnal atau proceeding gitu ya. Nah ini yang memang sudah kalian persiapkan. Lalu artikel ini bersifat opsional, jadi artinya kita bisa mencari artikel atau jurnal yang memang sesuai dengan penelitian yang kita punya atau data-data yang kita butuhkan nantinya. Nah, referensinya apa sih sebenarnya yang harus kita jalani supaya biar bisa langsung ACC gitu ya. Nah biasanya masing-masing kampus itu punya aturan yang berbeda-beda gitu ya, tapi standarnya biasanya masing-masing kampus itu akan menerapkan untuk 5 buku atau ebook gitu ya. Jadi jumlahnya 5 buku, lalu 10 jurnal. Jadi totalnya di dalam referensi itu bisa 15 referensi gitu, itu minimal. Lalu apalagi? Oh ternyata pasti ada 5 tahun terakhir. Nah ini sebagai batas penelitian biasanya saat ini sudah ditetapkannya itu adalah 5 tahun terakhir. Nah, di sini saya akan memberi note bahwa jurnal apa saja sih atau buku apa saja sih yang bisa kalian jadikan referensi. Nah, tentunya ini adalah penelitian yang sejenis gitu ya, atau 5 buku atau 10 jurnal yang memang sejenis dengan penelitian kalian. Contohnya misalnya kalau kalian meneliti di bidang sistem informasi, berarti kalian cari jurnal, cari buku yang berhubungan dengan sistem informasi. Jangan kalian cari misalnya di akuntansi gitu ya. Nah itu kan sungguh berbeda gitu ya. Terkecuali kalau memang kalian berbicara sistem informasi tapi ada keterkaitannya dengan akuntansi. Nah itu bisa kalian dapatkan sesuai dengan artikel atau sesuai dengan jurnal atau sesuai dengan buku yang sejenis dari penelitian yang akan kalian kerjakan. Lalu utamakan dari dosen pembimbing gitu ya. Jadi biasanya masing-masing dosen pembimbing itu pasti punya jurnal. Pasti mereka sudah punya jurnal atau karya ilmiah atau artikel ilmiah lainnya. Nah, usahakan kalian ambil dari dosen kalian gitu ya, karena yang namanya referensi, citasi, kutipan itu adalah untuk menghargai dari penulis. Nah gunakan itu untuk menghargai dari dosen pembimbing kalian. Lalu yang kedua, kalian bisa lanjutkan dengan dosen-dosen yang di kampusnya gitu. Jadi kalian menghargai kampus kalian sendiri gitu kan. Lalu yang ketiga ya mungkin rekanan kampus, atau yang terakhir kalian akan cari dari kampus-kampus luar. Nah, lalu selanjutnya kemampuan apa sih yang bisa atau yang harus kalian miliki sebenarnya? Nah, di sini saya hanya menjabarkan 3 saja, dan ini bisa berkembang sesuai dengan realitanya gitu ya.
Nah, misalnya pencarian dan rangkaian kata ini yang paling sulit. Kenapa saya bilang paling sulit? Karena hampir dari 10 mahasiswa gitu ya, hampir 90%-nya itu tidak bisa merangkaikan kata. Jadi mahasiswa bimbingan saya biasanya rata-rata kalau untuk merangkai kata, nah ini agak sulit nih. Untuk menggabungkan kata-kata ini agak sulit. Pencariannya pun agak sulit nih. Nah, jadi silakan kalian mencari pencarian itu di Google Scholar gitu ya. Lalu ada di internet gitu kan, di Google dan seterusnya. Ini kalian bisa cari-cari pencarian jurnal, bisa kalian cari-cari di Science Direct atau di repositori kampus gitu ya. Jadi kalian bisa mencari di repositori kampus. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa rangkaian kata itu memang sangat sulit gitu kan. Kenapa? Karena kalau kalian tidak menulis gitu ya, karena saya juga termasuk orang yang agak susah gitu untuk merangkaikan kata. Tapi kalau kita mencoba ya otomatis lama-kelamaan kita akan terlatih gitu ya. Jadi rangkaian kata itu sangat penting. Jadi kita akan belajar menulis untuk merangkaikan kata masing-masing per kalimat, per paragraf untuk menjadi satu kesatuan yang bisa kita ambil manfaatnya dari penelitiannya. Oke, lalu yang kedua adalah kemampuan pengecekan plagiarisme. Nah, ini di kampus juga memang sudah diterapkan pengecekan plagiarisme gitu ya, atau plagiat. Nah, masing-masing kampus tentunya penerapannya tentunya berbeda-beda tergantung tingkat dari kemampuan kampusnya gitu ya. Ada yang 25% gitu tingkat plagiatnya, ada yang 30% gitu ya, ada yang bahkan bisa sampai di bawah 20%. Nah, ini masing-masing kampus tentunya berbeda gitu kan. Nah, ini bisa kalian cek pengecekan plagiarisme dengan tools-tools yang lain. Jadi sebelum kalian berikan ke dosen pembimbing, coba kalian cek terlebih dahulu untuk plagiarismenya. Jadi ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Kalian bisa lihat, tonton konten-konten saya yang tentang plagiarisme. Lalu yang paling penting di sini yang perlu saya tekankan adalah kalian wajib mengkomunikasikan segala sesuatu halnya yang berhubungan dengan TA, yang berhubungan dengan tugas akhir, yang berhubungan dengan skripsi kalian itu ke dosen pembimbing. Karena pastinya dosen pembimbing itu memang sudah diwajibkan untuk membimbing kalian gitu ya. Jadi kalian harus menghormati beliau dengan berkomunikasi yang baik. Dan rata-rata kemampuan komunikasinya dengan dosen pembimbing itu sangat buruk sekali. Apalagi kalau misalnya kalian dapat dosen pembimbingnya itu yang memang kalian tidak senang gitu ya. Kalian tidak senang dari awal kuliah gitu, tiba-tiba terakhir ketemu lagi. Nah, ini trik and triknya mungkin kita sudah bahas pada konten yang sebelumnya gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat dari handbooknya. Apa sih sebenarnya handbook itu? Handbook itu adalah pegangan gitu, pegangan tangan gitu ya. Jadi buku pegangan. Nah, buku pegangan ini biasanya itu berisi tentang apa saja yang akan kalian lakukan, termasuk outline-nya, lalu format penulisannya gitu ya, lalu font size-nya, teknik style penulisannya. Ada yang menggunakan apa style, ada yang menggunakan IEEE gitu ya. Nah, ini masing-masingnya tentunya berbeda. Jadi kalian harus menyesuaikan dengan yang namanya handbooknya. Jadi handbook ini kalian bisa amati, kalian bisa tiru gitu ya. Lalu kalian modifikasi sesuai dengan outline yang kalian punya. Lalu jika kalian tidak jelas dengan handbook yang ada, ya berarti kalian bisa mendiskusikan segala sesuatunya kembali lagi ke dosen pembimbingnya. Saya yakin dosen pembimbing kalian itu adalah manusia super yang memang ingin kalian segera lulus. Jadi manusia super yang walaupun beberapa dableknya kalian, beberapa parahnya kalian, pastinya ingin kalian itu supaya cepat menyelesaikan
skripsi gitu ya. Jadi kalian bisa lolos untuk maju menuju sidang. Lalu hal yang paling penting di sini adalah fighting gitu ya. Kalau kalian tidak mau fighting atau berjuang, ya berarti ya sudah, kalian ngapain capek-capek gitu ya. Ngapain kalian capek-capek bikin skripsi atau tugas akhir? Ya sudah, kalian biarin aja. Mungkin saja ya kalian lulus gitu ya, lulus dengan cara DO gitu kan. Nah tapi yang paling penting adalah kalian ingin menjadi pejuang atau kalian ingin menjadi pecundang, kan gitu. Kalau kalian ingin menjadi pejuang, ya berarti apa yang sudah kalian mulai, ya berarti kalian harus menyelesaikannya gitu ya. Jika kalian mudah menyerah, ya jika terus salah gitu kan, wah kalian nyerah karena bab per babnya nggak di ACC gitu ya. Nah sudah, kalian berhenti saja gitu ya. Tapi ini bukan yang saya harapkan gitu ya. Nah, jangan mudah menyerah walaupun bab 1, bab 2, bab 3 kalian disalahin terus gitu ya. Kalian maju terus, maju terus, maju terus. Ingat tujuan awal kalian kuliah, kalian harus fokus menyelesaikan. Dan yang paling penting adalah bayangkan kalian ketika wisuda. Jadi biasanya ketika kemampuan kalian sudah paling di level terbawah, lalu kalian harus membayangkan sesuatu yang indah. Supaya apa? Supaya level kalian itu lebih naik lagi gitu kan. Nah jadi bayangkan wisuda gitu ya. Ingat tujuan awal kalian kuliah seperti apa dan seterusnya gitu ya. Lalu yang paling penting, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Apapun hasilnya, itu adalah yang terbaik buat kalian. Oke, dari penjabaran yang tadi saya jelaskan, kita akan masuk bagaimana sih tips and triknya untuk bab per babnya gitu ya. Nah yang paling penting adalah tadi kita sudah menggunakan tools-tools yang sudah saya bahas tadi di awal, yaitu kita akan menggunakan Mendeley, kita akan mencari jurnal gitu, kita sudah mendapatkan buku gitu kan, lalu kita melihat dari semua sisinya, handbooknya dan sebagainya. Nah biasanya saya akan menjelaskan di sini secara general gitu ya, secara general karena mungkin akan sama gitu ya, tapi mungkin nanti ada di bab 3, bab 4 yang memang berbeda tergantung dari objek penelitiannya gitu kan. Biasanya bab 1 dan bab 2 itu standarnya pasti sama gitu ya. Nah apa sih yang ada di bab 1 ini? Nah ini biasanya bab 1 ini pasti akan terfokus terhadap latar belakang permasalahan gitu ya. Jadi permasalahan yang akan kalian teliti. Nah jadi kalian harus fokus terhadap permasalahan yang akan kalian teliti. Kalian bisa lihat permasalahan itu dari berbagai jurnal yang bisa kalian lihat. Jadi misalnya kalian permasalahannya, karena di objek penelitiannya masih menggunakan bahan yang konvensional, atau biasa kalian senang menyebutnya manual gitu ya, atau cara-cara konvensional kalian menyebutnya dengan cara manual. Nah ini kalau tidak menggunakan sistem dan sebagainya gitu ya. Nah ini bisa kalian cari dengan jurnal-jurnal yang memang sejenis, bagaimana penerapan sistemnya, lalu bagaimana cara dari awal dia tidak menggunakan sistem, lalu beralih ke sistem dan sebagainya gitu ya. Lalu yang paling penting adalah kalian, seperti yang tadi saya bilang di awal, bahwa mahasiswa itu sangat sulit gitu. Kemampuannya apa? Kemampuan untuk merangkaikan kata gitu kan. Buatlah setiap paragraf itu harus ada pokok pikiran. Contohnya gimana? Contohnya misalnya paragraf 1 kalian berbicara tentang perkembangan teknologi. Lalu cara yang kedua, paragraf yang kedua kalian berbicara tentang data penjualan misalnya seperti itu. Lalu paragraf ketiga baru kalian membicarakan tentang sistem. Paragraf keempat kalian membicarakan permasalahan-permasalahan yang ada gitu kan. Lalu paragraf kelima kalian mengerucut menjadikan itu adalah sebuah solusinya gitu loh. Nah ini latar belakang permasalahannya. Jadi mengerucut solusinya apa? Oh dalam penjelasan permasalahan tersebut di atas, maka dapat
menunjukkan bahwa solusi ini dengan metode ini menjadi lebih tepat. Nah, itu juga bisa dilakukan. Jadi gunakan referensi yang sejenis. Dan yang paling terakhir adalah ruang lingkup biasanya. Jadi nanti biasanya ada maksud dan tujuan, ada rumusan masalah gitu ya, ada identifikasi masalah gitu ya. Itu nanti kalian sesuaikan dengan objek penelitiannya. Lalu terakhir tadi saya bilang ada ruang lingkupnya. Ruang lingkup, nah ini kalian sesuaikan dengan apa yang akan kalian kerjakan nantinya. Nah, biasanya kalau pengembangan sistem ya berarti kalian berbicara tentang modul-modulnya, modul-modul dari apa yang akan kalian rancang di sana, lalu beserta dengan hak aksesnya. Dan yang paling penting ingat, sekali lagi saya bilang bahwa diskusikan segala sesuatunya dengan dosen pembimbing. Oke, setelah kita selesai di bab 1, kita akan masuk ke bab 2. Nah, di bab 2 ini adalah biasanya berisi tentang landasan teori. Jadi kalian akan mengambil dari buku atau jurnal yang sudah disiapkan. Ingat, referensinya adalah 5 tahun terakhir dengan citasinya menggunakan Mendeley. Jadi kalian akan menggunakan Mendeley sebagai alat citasinya atau sebagai kutipannya. Lalu rangkaikan dengan sesuai dengan handout dan outline-nya. Nah, ini yang pastinya saya akan selalu bilang, sesuaikan dengan handout, sesuaikan dengan handout atau sesuaikan dengan outline gitu. Dan terakhir adalah diskusikan dengan dosen pembimbing. Setelah kita menyelesaikan bab 2, yang saya yakin sebenarnya rata-rata kalian bisa copy paste dengan teman-temannya gitu ya. Dan rata-rata ya mahasiswa seperti itu gitu ya, copy paste, temannya sudah selesai, oke, copy dong, dan seterusnya gitu ya. Nah, biasanya bab 2 ini pasti akan ditulis atau akan diajukan dengan daftar pustakanya. Oke, kita akan masuk ke bab 3, di mana bab 3 ini adalah analisa gitu ya. Jadi kalau memang kalian meneliti di sebuah perusahaan gitu ya, melakukan penelitian atau riset di dalam perusahaan, berarti kita akan menjelaskan kondisi dari perusahaan tersebut, atau kita akan menjelaskan dari objek yang akan kita teliti gitu ya. Jadi apa yang akan kita analisa gitu ya. Lalu gunakan bantuan grafis jika memang diperlukan. Contohnya kalau misalnya ada grafik penjualan, atau misalnya ada gambar-gambar, atau misalnya ada UML atau ada use case gitu ya. Nah, ini bisa kalian gambarkan atau bisa kalian gunakan dengan menggunakan alat bantu grafisnya tadi. Kembali lagi saya tekankan harus disesuaikan dengan handsbook dan outline yang kalian punya, dan tentunya kembalikan lagi diskusikan dengan dosen pembimbingnya. Oke, lalu di bab 4 ini biasanya ada yang memang langsung kesimpulan gitu ya, kesimpulan dan saran. Ada yang memang ini masuk ke dalam pembahasan. Nah, yang kita lakukan di sini adalah kita membahasnya bab 4 ini adalah berupa pembahasan atau penelitiannya. Jadi hasil penelitiannya ini dituangkan ke dalam bab 4. Jadi ikuti outline-outline yang ada, handsbook yang ada di sana, disesuaikan dengan penelitian yang kalian kerjakan. Lalu tuangkan hasil penelitiannya secara detail dan jelas gitu, jangan sampai ambigu gitu kan. Misalnya ada database, kalian masukkan database-nya, kalian masukkan usulan dari perancangan sistemnya, antarmukanya, lalu aplikasinya dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kalau di sistem informasi kalian bisa memasukkan di situ. Lalu yang terakhir, ingat yang saya akan selalu bilang pada saat konten hari ini, pada saat sekarang adalah diskusikan dengan dosen pembimbing. Dan yang terakhir adalah di bab 5-nya. Bab 5 ini adalah biasanya berisikan tentang kesimpulan. Tadi kalau misalnya ada yang bab 4 kesimpulan, ini kita bisa langsung masuk ke sini gitu ya. Nah, kesimpulan yang baik
itu adalah permasalahan yang ada. Artinya permasalahan yang ada itu ada di bab 1. Jadi bab 1 itu akan selalu kita bawa sampai dengan terakhir gitu ya. Karena itu adalah permasalahan-permasalahan inti penelitian yang kita lakukan. Jadi masalah ditambahkan solusinya itu adalah kesimpulannya. Jadi misalnya awalnya adalah yang kalian paling senang tadi saya bilang adalah kata-kata manual gitu ya. Kalau kalian di sistem informasi, kata-kata manual itu paling mujarab. Nah, bisa kita gantikan dengan kata-kata masih bersifat atau cara konvensional gitu ya. Misalnya perusahaan ini penggajian karyawannya masih menggunakan secara konvensional atau manual, sehingga sistem yang dikembangkan bisa membantu perusahaan supaya tidak selalu telat dalam memberikan gaji karyawannya. Itu satu misalnya kayak gitu. Lalu yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kesimpulan ini bisa kalian lihat dari berbagai cara gitu ya, atau permasalahan ini bisa kalian lihat dari berbagai cara. Misalnya masalah ini bisa dilihat dari sisi sistemnya gitu ya. Lalu masalah ini juga bisa kalian lihat dari sisi sumber daya manusianya. Lalu kalian juga bisa melihat dari aturan bisnisnya atau cara proses bisnisnya atau alur bisnisnya. Nah, ini juga bisa kalian tinjau dari sisi ketiga tersebut gitu ya. Jadi permasalahan itu bisa kalian tinjau dari 3 sisi gitu ya. Mulai dari sistemnya, tadi manual atau tidak gitu ya. Lalu ada alur prosesnya atau proses bisnisnya. Misalnya proses bisnisnya berbelit-belit gitu kan. Lalu yang ketiga kalian bisa melihat dari sumber daya manusianya. Nah, saran ini adalah kekurangan atau pengembangan dari kesimpulannya. Dan yang paling penting adalah diskusikan dengan dosen pembimbing. Nah, itu adalah penjabaran dari masing-masing bab ya. Jadi bagaimana caranya kiatnya kita supaya sukses nih. Tadi saya sudah jabarkan, siapkan gitu ya. Lalu yang paling penting adalah kalian harus selalu diskusikan dengan dosen pembimbingnya gitu kan. Kalian harus diskusikan segala sesuatunya dengan dosen pembimbing. Ingat, kembalikan lagi ke tujuan awal kalian untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi kalian. Jika kalian mengalami kesulitan, hubungi dosen pembimbingnya di waktu-waktu yang memang sudah ditentukan. Jadi ingat, kalau kalian masih galau gitu ya, kalian masih gamang, coba kalian tonton video saya yang sebelumnya, bagaimana sih supaya mahasiswa itu tidak galau dalam penelitiannya gitu kan. Nah, yang paling penting lagi yang bisa kita lakukan adalah jangan melihat kesukarannya, karena apapun yang kalian kerjakan, kalian harus melihat dari sisi hasil akhirnya, yaitu adalah kalian bisa menyelesaikan skripsi kalian dengan nilai paripurna atau dapat nilai minimal adalah A gitu kan. Kok minimal A ya, siapa tahu ada nilai A plusnya gitu kan. Nah, jadi sukses buat kita semua, sukses buat kalian semua. Semoga pemaparan saya kali ini bisa bermanfaat buat kalian, dan tentunya kalian bisa lulus di sidang berikutnya. Tentunya nanti kalau memang banyak subscribe-nya, banyak like-nya, nanti saya akan mencoba untuk membuat kontennya bagaimana cara kita sukses untuk menuju wisuda gitu ya. Jadi sukses sidang gitu kan. Jadi ini adalah tahapan proses kedua gitu ya. Jadi proses pertama adalah kalian pemilihan judul gitu ya. Tahapan kalian pertama pemilihan judul, lalu tahap yang kedua adalah kalian menyelesaikan bab 1 sampai dengan bab 5. Lalu tahap yang ketiga nanti akan diadakan pengujian gitu kan. Baru nanti kalian sukses dengan mendapatkan nilai sempurna, yaitu nilai A. Oke,
Oke, terima kasih buat kalian semuanya. Jangan lupa subscribe dan like and share. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.